Nah, ini saya tidak aktifkan videonya karena jaringannya lagi agak jelek nih. Nah, minta di-share dulu ininya apa? Buat share screen-nya nih, Mas Ulin. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, coba cross-check kelihatan slide-nya nggak? Siap, terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatannya ya? Oke, jadi hari ini kita akan bahas hal terkait mitigasi, adaptasi dan prevensi ya ini ya. Jadi kalau di situ mitigasi kenapa duluan, adaptasi, kemudian prevensi. Nah itu hanya berdasarkan dari ketenarannya saja ya. Sebenarnya harusnya mulainya dari prevensi, mitigasi, adaptasi gitu ya. Tapi karena lebih tenarnya mitigasi, ditaruh duluan nggak jadi masalah ya. Nah, kenapa kita mengenal yang namanya mitigasi, adaptasi, dan prevensi ya? Nah, kalau kita lihat dalam konsep manajemen bencana ya, di sini ada siklus manajemen bencana, di sini bisa dilihat ada yang namanya mitigasi, adaptasi, prevensi. Jadi bagian dari manajemen risiko bencana ya. Ada bagiannya yang berupa mitigasi, adaptasi, prevensi. Nah, nanti dari mitigasi, adaptasi, prevensi juga dikenal juga ada yang namanya capacity, vulnerability, preparedness, dan resilient ya. Nah, kita akan coba lihatlah satu persatu. Kita akan coba lihat hal menarik terkait mitigasi adaptasi juga. Ada juga hal yang menarik ya. Nah, kemudian nanti ya tentunya yang akan kita bahas minggu depan ya, saya lupa masukin. Jadi harusnya minggu depan tuh, hari ini mitigasi, minggu depan adaptasi, tetapi monitoring dan early warning ini hal yang penting sehingga mitigasi adaptasi kita buat di hari ini. Nah, kita akan coba lihat yang namanya prevensi ya, pencegahan. Nah, jadi saya mulainya dari prevensi bukan dari mitigasi, karena ya tadi seperti yang saya sampaikan ya, bahwa sah-sah aja kita membolak-balikannya, nggak jadi masalah ya. Nah, tetapi dari hal yang bisa kita cegah, nah itu mungkin yang awalnya, paling awal yaitu yang apa yang bisa kita cegah. Di prevention, pencegahan adalah aktivitas untuk secara total menghindari. Ini ada kata-kata kuncinya, total menghindari, berdasarkan ISDR 2004 dalam MBPI 2007 ya, ini lupa saya singkatannya, tapi terkait disaster risk. Nah, jadi secara total menghindari dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya dan cara-cara untuk meminimalkan bencana-bencana lingkungan, teknologi dan biologi terkait ya. Jadi di sini menghindari dampak yang merugikan ya. Jadi ini ada permainan kata-kata yang nanti kita akan coba pahami ya. Jadi kalau di sini dibilangnya total menghindari dampak, nah sebenarnya urusan si sumber bencananya ada ya. Karena kita hanya ngurusin di dampaknya saja. Yang merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya. Harusnya yang ditimbulkan oleh bencana karena sudah bicara dampak ya. Kemudian tapi ada juga cara-cara untuk meminimalkan bencana, bencana lingkungan, teknologi dan biologi terkait. Di sini menarik tidak disinggung masalah bencana alam. Nah, tetapi kita highlight kata kuncinya total menghindari saja ya.
Jadi memang menarik untuk didiskusikan urusan prevensi, mitigasi, adaptasi. Karena masih banyak perbedaan persepsi sampai dengan hari ini. Nah, kalau kita lihat definisi mitigasi ya, mitigasi adalah langkah-langkah struktural dan non-struktural ya. Jadi ada bahasanya langkah-langkah struktural dan non-struktural yang diambil untuk membatasi dampak. Jadi membatasi dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya alam. Disebutnya ya di SDR ini. Harusnya bencana alam ya, kalau bahaya itu kalau belum menjadi bencana belum merugikan ya. Nah, tetapi ya bahasa ya kadang-kadang ya suka terlewat, terlupakan seperti ini ya. Jadi ini membatasi dampak dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi, bahaya dan bencana teknologi. Jadi kalau tadi itu kata-kata kuncinya total menghindari, kalau ini membatasi ya. Tetapi kalau kita kembali lagi di sini, ketika ada meminimalkan itu bisa ekivalen dengan membatasi sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan sama-sama inilah, sama-sama pahami secara bersama kita mau berposisi di mana lah. Nah, kalau adaptasi adalah kemampuan penyesuaian diri ya. Di sini kata-kata kuncinya penyesuaian diri dengan bencana yang terjadi. Nah, kalau kita ambil masing-masing kata-kata kuncinya, maka ada yang namanya total menghindari, ada yang namanya membatasi dampak, ada yang namanya penyesuaian diri. Nah, ketika total menghindari itu prevensi, membatasi dampak itu mitigasi, nah penyesuaian diri itu adaptasi. Nah, kemudian sumber bencananya kita bisa lihat di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan menarik yang diperdebatkan banyak orang, ada yang bilang bahwa total menghindari itu termasuk meniadakan sumber bencananya. Bukan sekedar menghindari sumber bencananya. Tetapi kita bisa mampu untuk tidak membuat bencananya. Nah, ada yang bilang hanya menghindari. Nah, pun demikian dengan mitigasi, membatasi dampak ya. Membatasi dampak itu sumber bencananya tetap ada, tetapi dampaknya kita batasi. Jadi kita tidak bermain-main di sumber bencananya, tetapi ada juga yang bilang bahwa kita mereduksi sumber bencananya. Itu untuk bisa mitigasi. Nah, ini hati-hati permainan kata ya. Nah, kemudian adaptasi itu penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri mungkin harusnya lebih jelas ya bahwa sumber bencananya kita tidak utak-atik, itu menyesuaikan diri. Nanti ada contoh-contohnya ya. Tetapi ada juga yang sebagian menyatakan bahwa penyesuaian diri itu termasuk sumber bencananya itu sumber bencananya tetap tidak ya. Pokoknya adaptasi dia tidak ngotak-ngatik sumber bencananya. Nah, tetapi daya tangkalnya ada. Harusnya penyesuaian diri itu tidak ada daya tangkal ya. Tapi ini ada. Nah, ini terkait mitigasi adaptasi prevensi itu menarik karena masih dalam tanda kutip ya open science ya. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh yang saya kutip gitu ya, ketika kita bicara masalah prevensi. Jadi ada contoh yang bisa kita hindari. Nah, katanya jangan ke lokasi pas lagi hujan, biar nggak kena hujan dan nggak sakit. Ini preventif ya. Nah, artinya sumber hujannya ada ya di lokasi tersebut.
Tapi kita jangan ke lokasi pas hujan, biar nggak kehujanan. Jadi total menghindari itu ya sumber bencananya ada ya. Tetapi kalau misalnya kita bilang land subsidence itu upaya prevensi, jangan kita jadikan land subsidence. Nah itu berarti kita sudah mengurusi masalah bencananya supaya tidak menjadi ada. Nah itu prevensi disebutnya. Nah ini tolong dicerna ya. Jadi ada sumbernya yang memang kita hindari atau sumbernya kita tidak create, tidak jadikan sumbernya. Atau sumbernya diminimalisasi gitu ya. Tapi itu nanti juga ada kaitannya dengan mitigasi kalau meminimalisasi. Nah, kemudian pas lagi hujan tuh jangan berteduh di pinggir tebing yang curam ya. Kalau urusannya takut kena longsor. Itu berarti kita menghindari ya. Totally menghindari. Pas lagi hujan jangan main-main di sungai. Takutnya nanti kena banjir bandang. Nah, prevensi seperti itu katanya ya. Sehingga kita totally menghindari. Tapi nanti kita bahas lagi. Nah, kalau contoh yang bisa kita kurangi dampaknya. Nah, ini katanya pas malam hari, dingin ya, tapi kita harus keluar pakai motor. Maka yang bisa kita lakukan itu pakai jaket biar tidak kedinginan, tidak masuk angin. Nah, itu mitigasi. Jadi sumbernya tetap ada, tetapi sumbernya itu tidak berdampak 100% atau tidak berdampak maksimal atau signifikan ke kita. Itu mitigasi katanya. Nah, di tempat-tempat yang dekat sumber gempa bumi, nah seperti sesar Lembang misalnya, mungkin di Lampung juga ada sesar gitu ya. Nah, maka rumah harus dibangun dengan kokoh, tahan gempa, sehingga pas terjadi gempa tidak ambruk. Nah, itu dibilangnya mitigasi. Jadi sumbernya tetap ada, tetapi dampaknya kita kurangi. Itu mitigasi. Jadi tidak ada urusan dengan sumbernya. Tapi ada yang bilang juga mitigasi itu ngurusin sumbernya. Sumbernya diminimalisir. Nah, sehingga banyak perdebatannya di sini ya, karena bahasanya sama-sama bahasa bersayap. Nah, pas ada gempa kita kalau bisa lari keluar ruangan. Kalau tidak kita bisa lari dan berlindung di bawah meja, nah itu masuk kategori mitigasi. Karena gempanya ada, kalau kita lari keluar ruangan ya kita lebih aman ya. Atau kita bisa berlindung di bawah meja supaya tidak ketimpuk juga. Nah, kalau contoh adaptasi, nah katanya ya, ini saya kutip juga. Jadi kalau hujan-hujanan nggak jadi masalah, karena sudah sering sehingga akhirnya udah kebal lagi, nggak gampang sakit kalau kena hujan. Itu mitigasi, adaptasi. Jadi kita sudah menyesuaikan diri, adaptif ya. Ini seperti ini. Tapi nanti ada rancunya juga ketika misalnya global warming, global climate change, sea level rise, upaya adaptasinya apa? Membuat tanggul. Nah, supaya tidak kena banjirop ya. Nah, padahal sebenarnya ada yang bilang itu bukan adaptasi, mitigasi. Kalau yang namanya adaptasi, ya biarkanlah kita setiap hari kebanjiran. Nah, itulah adaptasi katanya seperti itu ya. Bisa kita diskusikan. Nah, kemudian kalau contohnya lagi, saya baik ke semua orang ya. Jadi tidak punya musuh. Orang yang bandel temenan juga sama saya. Sering belajar bareng juga. Nah, akhirnya menjadi adaptasi itu ya. Tidak punya musuh. Ini contoh ya, adaptasi. Nah, ada yang bilang kalau saya rumahnya 3 tingkat, pas banjir nggak kena banjir.
itu dibilang adaptasi, bukan mitigasi. Padahal sebenarnya kita tidak beradaptasi dengan si air banjirnya. Nah, ini menarik ya. Jadi antara mitigasi adaptasi itu kebolak-balik, dan di antara para peneliti atau para penggiat bencana ini berantem ya. Termasuk saya juga kadang-kadang suka berantem dengan teman-teman yang lain ketika ngomongin adaptasi, ngomongin mitigasi. Nah, titik temunya belum dapat. Nah, kalau saya bikin analogi seperti ini ya, meskipun ini juga ya tadi belum dapat titik temunya. Jadi kalau menghilangkan musuh adalah upaya preventif ya. Kalau mafia itu contohnya musuh hilangin, udah selesai urusannya. Preventif. Atau ya musuhnya ya jauh-jauhi lah, dijauhi. Nah, itu upaya preventif. Tapi kalau kita menangkis pukulan musuh adalah upaya mitigasi. Biasanya jawara, pendekar, nah itu dia melakukan upaya mitigasi. Nah, kalau kuat mesti dipukuli oleh musuh, nah itu ciri adaptasi. Nah, orang sakti, pukulin biarin saja, mukulin kitanya senyum-senyum. Nah, itu adaptasi, kuat dipukul. Cynthia Chandranaya, nah misalnya orang Lampung tuh. Nah, kalau tidak punya musuh ya itu baru paling hebat ya. Nah, itu alim ya, orang alim. Nah, jadi sebenarnya kita dalam urusan mitigasi, adaptasi, prevensi, dan harusnya ada yang kita bisa terhindar dari semuanya. Apa tuh namanya ya? Mitigasi, adaptasi, prevensi, dan islami, Mas Tai. Ya pokoknya seperti itulah. Atau mitigasi, adaptasi, prevensi, dan happiness. Harusnya ada seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan urusan mitigasi, mengurangi tadi ya, dan juga urusannya dengan adaptasi, nanti ada yang namanya capacity, atau kekuatan yang mumpuni dalam mengurangi risiko bencana. Di mana capacity ini dia akan tergantung pada faktor preparedness, kesiapsiagaan, dan resilient, daya lenting. Jadi semakin bagus kita preparedness-nya, siap siaga, kemudian kita semakin tangguh gitu ya, semakin resilient, maka resiko bencana akan semakin terkurangi. Nah, kemudian kalau preparedness itu apa? Itu aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk dengan mengeluarkan peringatan dini, early warning. Jadi preparedness, kesiapsiagaan adalah aktivitas, langkah sebelum terjadi bencana untuk memastikan ada respon yang bagus gitu ya. Kemudian ada peringatan dini, nah itu preparedness. Nah, kemudian nah itu siapa tuh? Jacinda tuh, di mute. Malah dangdutan Jacinda. Nah, kemudian preparedness diimplementasikan dengan adanya tim siaga, SOP. Kemudian ada renaksi, ya, rencana aksi dari komunitas. Nah, itu terkait preparedness. Jadi ada tim siaga, ada SOP, kemudian ada rencon atau renaksi disebutnya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko, serta ada early warning system. Nah, itu gambaran umum terkait urusan mitigasi, adaptasi, prevensi. Dan ini kalau dari saya nih yang slide terakhir. Upaya paling hebat dalam mitigasi untuk terhindar bencana, nah yang pertama itu harus jadi orang pintar. Kalau kita pintar, kita akan tahu cara menyikapi bencana. Nah, harus jadi orang baik, tetapi jangan terlalu baik. Kalau terlalu baik, cepat dipanggil Tuhan juga itu ya. Nah, salah satunya lewat bencana. Nah, jadi orang yang baik, nah kemudian harus banyak berdoa. Kalau kita pintar, tahu potensi bencana, kalau kita baik, ya tidak banyak musuh yang menjadi sumber bencana gitu ya. Kalau kita banyak doa juga sama. Tuhan akan sayang sama kita, dihindarkan dari bencana. Kecuali bencana itu bagian dari takdir kita akan kepulangan kita ya.
Nah, ini pengantar ya untuk kita diskusikan ya. Nanti silakan ada yang bertanya. Tadi masih pusing masalah adaptasi, kita akan sharing di sini. Nah, silakan. Ada yang tanyakan, Mangga? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Desi. Kan ya, Pak, tadi kan ada pencegahan sama mitigasi. Nah, itu kan yang ngeluarin definisinya itu kan sama tuh, yang ISDR sama tahunnya juga sama. Nah, kenapa kok yang di pencegahan dia nggak ada bahaya alam, tapi di mitigasi ada bahaya alam. Terus juga yang kedua, kan kata Bapak tadi kan mitigasi sama adaptasi itu kan sering ke bolak-balik atau apa gitu. Nah, cara kita biar kayak pas banget itu tuh mitigasi itu gimana ya Pak untuk nentuin kalau itu tuh beneran mitigasi loh bukan adaptasi kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya, menjawab pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya bagus ya. Kenapa kalau di prevensi tidak ada bencana alam? Nah, karena menurut mereka itu ya bencana alam tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Jadi itu alasannya ya. Jadi kita itu gempa pasti akan hadir, kemudian gunung meletus ya kita bisa dikatakan tidak bisa apa-apa ya. Sebenarnya bisa ya, ada intervensi, ada doa ya. Kita misalnya ingin gunungnya nggak jadi meletus dulu dengan doa bisa sebenarnya ya. Tapi ya secara lazim umumnya ya pokoknya urusan bencana alam, nah itu tidak bisa kita prevensi. Tetapi menariknya karena prevensi itu terkaitnya dengan total menghindari gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan bencana alam, nah berarti sebenarnya arahnya itu lebih ke kita tidak meng-create bencana. Kebayang nggak? Kita tidak menyusun atau mewujudkan sebuah bencana. Prevensi itu. Bukan menghindari. Harusnya kalau dari bahasanya kan menghindari itu kita jauhi bencana, sumber bencana. Itu prevensi sebenarnya. Ya misalnya di Hawaii sana ada pulau gunung api yang hampir tiap hari itu meletus. Leleran lavanya itu leler terus sampai ke daerah yang rendah ya. Bahkan kadang-kadang ya ada sedikit piroklastik gitu ya, ada sedikit nyembur si lavanya. Tapi kita tidak datang ke situ. Nah, itu kan sebenarnya prevensi, totali menghindari. Dan itu sumbernya alam sebenarnya. Nah, tetapi ya itulah karena yang mendefinisikan orang-orang kan. Jadi mendefinisikan orang-orang. Jadi prevensi kalau dilihat di situ tuh kenapa yang bahaya teknologi ada ya? Karena diupayakan untuk si bencananya itu tidak dibuat. Nah, itu lebih ke prevensi itu. Jadi jangan membuat bencana. Nah, kecuali bencana alam ya kita tidak bisa membuatnya dan kita tidak bisa mengintervensi ya. Nah, makanya ya kita inginnya kalau balik lagi mazhab mana lah nanti gitu ya. Kebayang ya, jadi kita mencerna preventif juga kadang-kadang masih ada hal yang ketidakpastiannya. Contoh land subsidence itu preventif disebutnya. Nah, land subsidence itu preventif. Kenapa? Karena kita bisa membuat land subsidence, kita bisa memberhentikan land subsidence, kita bisa mengurangi land subsidence tentunya. Nah, sehingga urusannya bahwa manusia bisa membuat, manusia bisa memberhentikan atau mengurangi itu prevensi. Nah, arahnya ke situ lah. Nah, kemudian yang kedua saya jadi lupa pertanyaannya.
Apa? Ulangi lagi, Desi. Itu Pak yang tadi kata Bapak yang terkait mitigasi sama adaptasi tadi yang kayak padahal menurut kita tuh ini mitigasi loh kok dimasukkan ke adaptasi. Nah, cara biar kita benar-benar ini nih emang mitigasi gitu kayak ngenalinnya gitu loh Pak. Ah ya. Ya, itu baru ingat saya pertanyaannya itu ya. Nah, jadi balik lagi sama halnya dengan prevensi. Prevensi juga ada dualismenya di situ, mitigasi ada dualismenya, adaptasi juga bisa ada dualismenya ya. Jadi menurut kita yang mana? Nah, akhirnya kita berusaha saat ini ya mencerna sendiri. Nah, kalau tadi yang saya bilang atau analogikan bahwa namanya adaptif itu, adaptasi itu bahwa kita bisa hidup berdampingan, misalnya kalau COVID sekarang kan itu adaptasi. Kalau kita ya sudahlah pakai OTG-OTG-an lah, sudah hidup berdampingan dengan COVID. Itu adaptif. Orang Indonesia itu adaptif. Virus masuk ke tubuh kita berdamai dengan virus lainnya yang banyak yang ada di tubuh kita misalnya. Nah, jadi adaptasi kalau dari sisi penyesuaian diri, nah artinya itu bahwa kita bisa tahanlah dengan bencana tersebut ya. Tadilah contohnya kalau misalnya kita ada hujan-hujanan tidak sakit, nah udah itu adaptasinya. Tetapi kalau kitanya pakai payung, itu mitigasi. Nah dari situ ya silahkan kita mau memposisikan diri di mana, karena para saintis, peneliti gitu ya, para penggiat bencana masih ribut tuh. Jadi misalnya global warming. Nah, global warming itu tidak ada yang namanya mitigasi dalam global warming. Global warming itu yang bisa kita lakukan adalah adaptasi katanya. Yang kita bisa lakukan adaptasi. Nah, memang kalau adaptasi dalam hal kitanya jadi tahan terhadap panas, atau kitanya misalnya ya tetap bangun pabrik sehingga CO terus ada, kemudian rumah kaca pokoknya jadi terus tambah panas gitu ya karena kandungan CO-nya. Nah, itu adaptasi kita. Panas-panasan gitu ya. Itu adaptasi. Tapi juga ada sebagian yang membangun tanggul kayak di Jerman, di Belanda gitu ya. Adaptif terhadap global climate change, global warming. Nah, Belanda itu bikin tanggul laut yang luar biasa. Dibilangnya itu adaptif. Padahal kalau tadi kita bicara mitigasi yang struktural dan non-struktural, nah struktural itu dia membangun tanggul, membangun rumah tahan gempa ya. Nah, sehingga kita mau milih yang mana ya? Silakan Desi milih yang mana gitu. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Nah, jadi sama halnya misalnya sekarang saya di Pokja Nasional, kelompok kerja nasional, mitigasi dan adaptasi bencana land subsidence. Nah, di situ ya ribut gitu ya. Kata saya yang namanya mitigasi adaptasi land subsidence itu ya nanti ya bingung yang mana yang mitigasi, yang mana yang adaptasi. Harusnya di land subsidence, bahkan kata saya prevensi. Kenapa? Karena subsidence itu bisa kita stop. Ada yang nggak percaya, oh nggak bisa dong subsidence mah, pasti ada. Oke lah, kita hilangkan prevensinya, meskipun di luar negeri itu subsidence itu preventif, prevensi. Gitu. Ada prevention laboratorium on subsidence Shanghai misalnya, itu prevensi disebutnya. Tapi di kita nggak percaya tentang prevensi, masuk ke mitigasi ya dan adaptasi. Nah, saya tanya, mana yang adaptasi, mana yang mitigasi? Tanggul itu mitigasi katanya. Wah, tanggul mitigasi mengurangi dampaknya. Sekarang yang adaptasi mana? Bingung juga. Oh iya, yang
Oh, tanggul itu adaptasi. Sekarang yang mitigasi apa? Oh, penyotopan air tanah. Itu jadinya mitigasi. Nah, ribut. Karena kalau di stop air tanah, subsidinya stop. Kalau subsidinya stop, berarti kan sudah bisa dicegah tuh penurunan tanahnya. Nah, ya akhirnya ya sudah, kita ya dialektika aja yang dipakai. Jadi ya menurut saya mitigasi terserah, menurut lu apa. Kebayang ya? Mudah-mudahan terbayang. Silakan, ada lagi nggak? Nah, ini hal terkait masalah prevensi mitigasi adaptasi itu yang sekarang masih belum ada titik temu, sebenarnya konsekuensinya itu luar biasa terhadap manajemen risiko bencana. Nah, itu harus dicermati juga ya. Kalau kita belum memahami yang namanya prevensi adaptasi mitigasi, nanti langkah yang dilakukan terkait manajemen bencananya bisa salah. Akhirnya tidak akan optimum. Nah, itu yang terjadi di Indonesia seperti itu ya. Jadi kita belum memahami secara mendalam prevensi adaptasi mitigasi. Nah, akhirnya langkah-langkah manajemen bencananya menjadi tidak tepat. Jadi kita kemarin-kemarin kan sudah bicara tentang ada bencana yang tidak masuk di undang-undang ya. Repot tuh, sehingga tidak dikategorikan bencana. Meskipun sudah dikategorikan bencana, kita juga tidak bisa menyikapi dengan baik apa yang namanya prevensi, mitigasi, adaptasi, sehingga langkahnya juga jadi salah. Nah, itu menarik tuh dalam urusan kebencanaan ya. Kalau misalnya teman-teman ya, kalian yang pernah lihat awal tahun yang lalu, orang ribut hanya urusan normalisasi dengan naturalisasi. Normalisasi sungai, naturalisasi sungai, kita pilih yang mana. Nah, itu gara-gara kita tidak paham dengan dalam tentang adaptasi, tentang mitigasi. Nanti ditanya, normalisasi itu adaptasi apa mitigasi? Kemudian normalisasi itu mitigasi adaptasi. Nah, bingung nanti orang jawab. Apakah banjir itu bisa diprevensi atau tidak? Nah, karena kita tidak paham, akhirnya langkah-langkahnya menjadi tidak tepat ya. Jadi masih banyak pekerjaan rumah akhirnya. Nah, kalau misalnya saya ditawarin jadi kepala BNPB, saya pasti tolak. Kepala Badan Nasional Pengelola Bencana BNPB misalnya. Penanggulangan bencana, nggak mau saya, karena pasti sebulan 2 bulan saya dipecat gitu ya. Karena yang diurusinnya itu begitu luar biasa jelimetnya. Ngapain nyusahin diri? Silakan, ada yang ditanyakan, karena kita ini kan sistem mitigasi bencana nih judulnya ya kuliahnya. Nah, kita harus paham tuh. Siapa tahu kan nanti generasi kalian lah yang akan berkecimpung di urusan mitigasi adaptasi ke depannya. Kita 10 tahun, 20 tahun ke depan ini lagi krusial terhadap mitigasi adaptasi. Sayanya udah mati, udah nggak ada. Kalian yang ngurusin nanti. Jadi harus paham. Yuk, ada lagi nggak? Pasti ada lah, masa nggak ada? Ayo, kalau misalnya pusing nih, coba dibahas ulang apa? Silakan, nggak apa-apa. Kalau diem ini mengerti, pusing atau makan bakso, makan mie ayam. Izin bertanya, Pak. Silakan, Iskandar. Kemarin itu disampaikan dalam filsafat bencana ya, Pak. Itu menjadikan alam sebagai subjek pengendali bencana. Nah, apakah itu dapat dimasukkan ke dalam sebuah prevensi atau mitigasi atau bahkan adaptasi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau kita nanti urusannya dengan filsafat bencana, itu kan ada cerita dalam tanda kutip tidak lazimnya ya.
Dan betul, itu bisa dikaitkan sebenarnya dengan upaya prevensi, mitigasi, dan adaptasi ya. Nah, jadi pertama-tama ya kita sebenarnya harus menyepakati dulu bahwa sebenarnya yang superiornya alam sebenarnya. Kemudian manusia itu adalah objek inferiornya kalau kita dalam pandangan filsafat bencana ya. Dan dalam pandangan spiritualitas dan sebenarnya kalau kita mendalami itu bahwa sebenarnya alamlah pengendali dari sebuah yang ada di bumi. Manusia kan katanya hanya tamu saja ya, atau hanya bagian. Nah dari situ, nah tadi saya sudah sempat nyinggung ya masalah doa ya. Jadi kalau kita sudah memposisikan alam sebagai superior ya, nah kemudian kita kaitkan dengan prevensi, mitigasi, dan adaptasi, nah itu bisa nyambung. Saya kasih contoh, misalnya sekarang kan isu tsunami di Selat Sunda lah ya, Pelabuhan Ratu bahkan sampai Lampung sana. Itu hitungan terakhir 9,1 ya, bukan 8,7. Ternyata nambah lagi 9,1. Belum lagi kalau dua segmen dengan segmen timur yang Parangtritis berbarengan, nah itu bisa lebih dari 9,1. Tapi ya berbarengan mah agak susah lah ya. Karena sudah terputus oleh gempa Pangandaran 2006. Nah, kalau misalnya yang segmen Selat Sunda 9,1 atau 8,7 terserah, nah itu kira-kira tsunami-nya 20 meter. Nah, baru kita gimana nih? Prevensi bisa nggak? Prevensi nggak bisa ya, karena itu alam yang mekanismenya harus terjadi. Jadi kita prevensi kalau dalam artian kita sumber bencananya kita hilangkan tidak mungkin. Meskipun kita doanya juga khusyuk gitu. Ya Allah, tolong jangan jadikan gempa. Karena saya berdoa, ini upaya prevensi. Ya kata Allah ya tidak akan dikabulkan izinnya, sorry. Kenapa? Karena itu mekanisme dari rilis energi, dari tektonik, akumulasi energi harus dirilis. Itu earthquake cycle itu harus ada. Jadi energi itu harus dirilis, mau tidak mau. Orang marah terus, kalau nggak dirilis itu nanti bisa mati orang itu. Nah, jadi prevensi nggak bisa kalau dalam hal sumber energinya dihilangkan. Tapi di satu sisi prevensi kita bisa kalau kita asumsikan menghindari bencana, kita kabur aja ke Kalimantan. Nah, beres urusannya. Kita prevensi bencana tsunami 20 meter ya. Kalau kita sudut pandangnya prevensi itu menghindari sumber. Menghilangkan sumber nggak bisa. Nah, kemudian kalau kita mitigasi dalam arti mengurangi sumber, itu bisa kalau dalam filsafat bencana. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, tolong gempanya dicicil. Energinya itu dirilis perlahan-lahan. Itu bisa. Sehingga tsunami-nya nggak akan terjadi. Nggak akan 20 meter. Mungkin tsunami-nya akhirnya terjadi 1 meter, 2 meter gitu ya. 5 meter. Kalau kita minta dicicil, nah itu sudah mitigasi dikaitkan dengan filsafat, dikaitkan dengan masalah superioritas alam ya. Contohnya di Bali, Bali itu juga sama, harusnya 8, sekian, tetapi sekarang sudah 3 kali dicicil dalam bentuk 5.0, 5.0, 5.0 di Bali ya. Nah itu orang Bali itu kuat doanya, jadi doa yang harusnya 8,8 tuh ada tsunami di Pantai Kuta, sekarang itu sudah dicicil 5,0. 5,0, 5,0. Masih ada potensi tsunami, masih ada. Sekarang tuh masih 7 ya. Tapi dari 8,8 jadi 7, itu sudah tereduksi. Nggak akan tsunami-nya 20 meter. Mungkin sekarang sudah tsunami-nya ya di kurang dari 10 meter. Teruskan lagi doanya. Wah, khusyuk kan orang Hindu. Nanti kalau dicicil lagi ya sudah, akhirnya selesai itu. Tsunami di Bali nggak akan terjadi. Karena kan sekarang kita lagi nunggu tsunami Padang, tsunami Selat Sunda, tsunami Parangtritis, sama tsunami Bali. Kira-kira yang di segmen Megatrust. Itu yang sedang kita tunggu-tunggu. Nah tinggal bagaimana tuh tadi
Kalau misalnya si Iskandar nih soleh abis, nah kemudian berdoa khusyuk, nah minta dicicil lah, insya Allah bisa dikabul. Atau saya juga kalau saya berdoa harusnya dikabul, karena saya jarang berdoa. Jadi Tuhan kan, jarang nih doa, sekalinya doa kabul kan. Nah, karena saya tidak mau banyak berdoa itu ya supaya yang penting-penting aja lah. Kalau sisanya Tuhan Maha tahu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau dikaitkan, bisa tuh. Prevensi, mitigasi, adaptasi. Kebayang ya, Iskandar ya? Siap, terbayang, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Yuk. Jam 17 lah. Masih ada setengah jam lebih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Wahyu. Ya, Pak, tadi kan kita, Bapak juga jelasin tentang prevensi, mitigasi, dan juga ada adaptasi kan, Pak. Nah, simpelnya kan, ini pandangan saya sih, Pak ya. Simpelnya kan adaptasi itu kayak kita menyesuaikan sama lingkungannya. Kalau mitigasi itu kayak kita mengurangi suatu resiko itu kan, Pak. Nah, dari dua hal itu, antara mitigasi atau adaptasi itu, Pak, secara penyelesaian dan pendanaan dan penyelesaiannya itu bagaimana Pak macam sehingga bisa jadi rekomendasi untuk menyelesaikan suatu masalah atau bencana gitu. Ya Pak, tes Pak. Tes, udah dengar Pak ya? Nah, bisa diulangi coba. Ya kan tadi ada mitigasi dan adaptasi. Jadi untuk pemecahan masalah dalam pendanaan dalam pemecahan masalahnya itu bagaimana Pak antara mitigasi dan adaptasi? Apakah ada dari pemerintah sendiri atau ada rekomendasi sendiri ketika kita udah ngelihat nih ternyata pendanaan dari mitigasi itu bisa lebih murah daripada adaptasi sehingga direkomendasikan untuk kita melakukan mitigasi daripada adaptasi gitu Pak. Misal itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi ketika kita ingin memilih yang mana, apakah misalnya kalau bisa dilakukan prevensi, mitigasi, dan adaptasi, dikaitkan dengan dana, ujung-ujungnya akan ke situ ya. Ujung-ujungnya akan kita ke penganggaran. Nah, sehingga ya kita harus benar-benar memahami nanti adaptasi itu apa, mitigasi itu apa, prevensi itu apa, dikaitkan dengan fenomenanya ya, bencananya. Jadi memang harus ke situ. Kalau semisal misalnya biaya adaptasi lebih murah, ya adaptasi dibandingkan mitigasi. Gitu ya. Contoh misalnya balik lagi ke urusan di Pantura tuh ada banjirop di Pekalongan ya, kota Pekalongan. Nah, kalau kita melakukan evakuasi, kalau evakuasi itu ya kita sama aja dengan prevensi lah. Itu butuh 16 triliun. Butuh 16 triliun. Nah, kalau kita melakukan mitigasi, kita bikin tanggul laut disertai tol gitu ya. Nah, dananya itu bisa sekitar 20 triliun. Nah, sehingga kita pilihannya yang mana? Nah, itu bisa dihitung kayak gitu. Nah, kalau adaptasi misalnya ternyata kita bisa melakukan adaptasi yang dananya hanya misalnya 5 triliun. Ya sudah, kita lakukan yang adaptasi. Nah, persoalannya memahami adaptasi, mitigasi, prevensi itu yang kadang ya tadi masih muter-muter gitu ya. Contoh Giant Seawall Jakarta itu dulu tuh saya ikutan ngitung dananya 600 triliun karena disertai dengan yang reklamasi yang ada bandara di situ dan lain-lain. Akhirnya diturunkan sekarang 200 triliun.
biaya tanggul raksasa di Jakarta. Bahkan kemarin turun lagi 150 triliun deh gitu ya. Mentok di situ. Nah, kalau kita memberhentikan subsiden dengan water management, itu butuh 100 triliun. Lebih murah 50 triliun. Nah, harusnya ya sudah, kita milih yang 100 triliun. Water management, berhentikan subsiden, selesai urusannya. Nah, tetapi pemerintah lebih memilih bikin tanggul. Nah, dengan alasan lebih mudah dan lebih cepat ya. Dan itu bisa dimengerti juga ya. Karena kita berkejaran dengan waktu gitu ya. Karena rob banjirnya tiap hari datang, maka harusnya ditanggul. Atau kata saya ya harusnya tanggul bertahap, water management bertahap. Nanti ada titik temunya. Titik temunya nanti tetap di 100 triliun misalnya. Nah, jadi cara berpikirnya ke situ, Wahyu. Kira-kira kebayang ya? Insya Allah kebayang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang lainnya. Tadi yang soft structure, hard structure kan ada tuh, tapi nggak ditanyain. Jadi saya nggak jelasin. Silakan, ada yang tanya? Yo, nggak ada yang nanyain tuh soft structure, hard structure. Silakan. Oh, internet tidak stabil. Saya ganti dulu deh. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa tadi? Di bagian preparedness itu kan ada diimplementasikan dengan adanya tim siaga, standar operasional, sampai pembangunan early warning system. Nah, pembangunan early warning system itu gimana, Pak? Jadi kita bicara early warning system itu akan dibicarakan minggu depan. Jadi apa itu early warning system minggu depan kita akan bicarakan ya. Nah, tapi kalau intinya dari early warning system itu ya bahasa Indonesianya kan sistem peringatan dini ya. Jadi kalau kita punya sesuatu sistem yang memungkinkan kita bisa secara dini mengetahui potensi bencana, nah itu kan urusannya ke preparedness. Misalnya siap-siap nanti besok banjir, nah kita siap kan? Kita sudah menyiapkan perahunya di situ, kita sudah menyiapkan misalnya sudah kita bisa ngungsi duluan, nah itu preparedness ya. Sehingga preparedness dengan early warning itu satu paket ya. Jadi ada early warning, peringatan dini, supaya siap-siap. Lain halnya kalau kita misalnya tiba-tiba lagi tidur, banjir datang. Kemudian kesapu banjir. Nah, udah tidak ada preparedness itu. Nah, tapi kalau ada early warning, lagi bangun tiba-tiba, lagi tidur dibangunin, early warning. Pakai kentongan itu kan early warning, pakai sirine early warning. Nah, ada sirine, bangun. Ternyata mau banjir, kabur. Nah, itu preparedness satu paket dengan early warning. Nah, kita contohkan seperti itu dapat lah ya, kebayang ya. Tapi nanti minggu depan kita akan bahas khusus monitoring dan early warning ya. Yang ini yang suka terlewat, monitoring suka diloncat-loncat, early warning suka disalahartikan, bahkan ya
tidak dilakukan dengan baik ya. Tapi kira-kira jawaban sementara seperti itulah. Kebayang ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian ada yang di chat nih yang bertanya. Fahdiah, izin bertanya, salah satu bencana yang terjadi yaitu lumpur lapindo, Sidoarjo, di Surabaya ya. Saya pernah baca salah satu artikel, ilmuwan masih memprediksi bahwa lumpur tersebut tetap mengeluarkan selama 13 tahun ke depan. Nah, dari pemerintah sendiri tidak ada cara mitigasi terhadap bencana tersebut, Pak. Nah, dari pemerintah sendiri ada atau tidak gitu ya. Maksudnya ke situ ya. Nah, jadi Lapindo itu 2006. Berarti kalau 13 tahun ke depan itu dari mana tuh? Kalau dari 2006 berarti udah beres ya sebenarnya. 2006 tambah 13 ya berarti kan 2019 ya. Nah, sampai dengan hari ini masih ada sebenarnya ininya apa? Aliran air panasnya ya. Jadi artikel ilmuwan ini ya mirip tetapi meleset sedikit lah. Jadi sekarang lumpurnya sudah tidak keluar, tetapi kalau si sumber air panasnya masih ya. Kemudian ada letupan-letupan kecil kalau ada sumbatan kecil ya. Nah, tetapi dari sisi energinya itu sebenarnya sudah rilis ya. Jadi kalau kita bayangkan yang air panas ini kayak kita ke pemandian air panas saja sekarang, misalnya kalau di Lampung ada nggak pemandian air panas? Kalau di Jawa kan ada ya, kalau di Ciater, kalau di Bandung, di Tangkuban Perahu, di Garut. Nah, itu ada sumber-sumber air panas. Nah, sekarang kira-kira lumpur Lapindo itu udah seperti itu ya, sumber air panas. Karena dulu kan geotermal yang ketojos akhirnya nyembur. Nah, sambil nyembur bawa lumpur. Nah, sekarang lumpurnya di bawah sudah mungkin habis gitu ya. Sehingga akhirnya air aja yang keluar dan tekanannya sudah. Nah, jadi kalau terkait mitigasinya nggak usah dikhawatirkan lagi harusnya ya. Nah, tetapi pemerintah juga dulu bisa kelihatan serampangannya dalam urusan mitigasi lumpur lapindo itu kelihatan. Jadi sudah tahu pipa gas meledak di situ, di atasnya taruh lagi pipa gas 70 miliar. Dibangun 2 minggu kelelep lagi pipa gasnya. Nah, kemudian ada berapa eskavator yang kelelep bersama orang-orangnya. Nah, itu tidak dilaporkan, itu ada tuh. Terkait Lapindo ya, karena disertasi saya kan lumpur Lapindo, jadi tiap bulan saya di sana, ngurusin lumpur sampai lulus ya. Jadi terkait Lapindo seperti itu. Fahdiah. Jadi sekarang relatif aman lah. Kecuali kalau kesumbat, nah tapi sumbatannya itu agak besar, nah kemudian si energinya terus dikumpulkan, energi dari sumber geotermalnya. Nah, suatu saat nanti bisa aja nyembur lagi, bus gitu ya. Tetapi feeling saya tidak akan sebesar pertama-pertama. Karena kalau pertama itu kan nojos balon gitu. Nah, itu keluarnya itu tekanan tinggi dari dalam balon. Sekarang ya sudah kempes balonnya. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Silakan. Ada lagi? 16.37 masih sampai 17. Jam 17. Ayo dikaitkan dengan isu-isu mitigasi di Indonesia lah sekarang kalau ada yang tanyakan. Dan jangan lupa bencana itu kan bisa dibilang
Ipolexosbud Hankamnas itu ya. Jadi bencana itu ya bisa bencana ideologi, bencana politik, dampaknya dari bencana, termasuk bencananya. Nah, itu kan luar biasa. Oh, ada lagi nih dari Irfan. Izin bertanya jika ingin membuat mitigasi bencana kebakaran di perumahan padat penduduk. Nah, parameter atau data-data apa saja ya, Pak, yang diperlukan? Nah, kalau saya belum pernah ngurusin masalah kebakaran sebenarnya dan di perumahan penduduk. Tapi kalau pakai common sense saja ya, ketika perumahan padat penduduk ya tentunya untuk mitigasi bencananya parameter atau data-data apa saja yang diperlukan ya. Kalau urusan kebakaran ya bisa kita lihat misalnya dari sisi material bangunannya seperti apa, kemudian nanti juga dari sisi lokasi jauh dekatnya dari pemadam kebakaran, jauh dekatnya dari sumber-sumber airnya, seperti apa gitu ya. Harus diperhitungkan. Kemudian kebiasaan penduduknya seperti apa, apakah dia masak pakai kompor ini, kompor itulah. Itu bisa bisa ditelusuri ya. Tapi secara spesifik saya belum ngurusin masalah mitigasi bencana kebakaran di perumahan padat penduduk ya. Kemudian tadi terkait preparedness, capacity. Nah, dulu saya pernah ikutan training di pemadam kebakaran, cara memadamkan api. Nah, itu masuk ke urusan mitigasi kan. Karena nanti ada capacity itu ya. Capacity, resilient, kemudian ke preparedness. Kalau misalnya dilengkapi dengan fire extinguisher misalnya, itu bisa dikumpul-kumpulkan untuk menjadi suatu bahan mitigasi ya. Tapi secara detailnya ya saya tidak bahas lah, karena belum pernah ada ngurusin kasus tersebut. Kira-kira seperti itu ya untuk Irfan. Yuk silakan yang lainnya. 16.40, 20 menit lagi. Masih ada? Siapa barusan? Mau nanya? Silakan. Yuk. Ini ngurusin bencana itu seru. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Elita. Mungkin ini di luar materi kita hari ini ya, Pak. Apa-apa. Itu kalau kita mau memetakan suatu wilayah kekeringan, parameter yang baik itu parameternya apa aja ya, Pak? Kalau wilayah kekeringan, ya wilayah kekeringan itu tentunya ya urusannya dengan cuaca, dengan air gitu ya. Nanti biasanya kalau urusan kekeringan itu kenapa bisa kering katanya ya? Karena sumber airnya jadi nggak ada pas musim kemarau. Kemudian sumber air tanahnya termasuk nggak ada, ya bukan sumber air permukaan saja. Nah, sehingga kalau kita ingin memetakan bencana kekeringan, ya dilihat dulu dari pola cuacanya, siklus hidrologinya, jadi ya. Jadi nanti intake outtake-nya seperti apa, misalnya nanti akan dapat curah hujan berapa milimeter per tahunnya, kemudian habis itu sungai-sungai di sana itu sifatnya sungai apa, karena ada sungai yang sungai kering di masa musim kering, ada airnya masa hujan atau akan selalu ada airnya. Nah, itu dilihat. Kemudian air tanah itu juga sama, penting untuk dilihat.
Kalau daerahnya kapur kan susah air tanahnya, kayak di selatan Jawa, gitu ya, Gunung Kidul. Nah itu sudah ketika kemarau sungainya kering, air tanahnya juga susah, kering juga ya. Bahkan musim hujan juga air tanahnya susah karena kena ke ini ke limestone. Nah biasanya ya seperti itu. Kalau mau jelas juga ada di Perka BNPB kalau nggak salah ya. Nanti dilihat di peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu ada kriterianya, parameter untuk melihat bahaya kekeringan. Nah itu ada di situ tuh, tinggal di overlay. Akhirnya wah ini potensi kering ketika musim kemarau. Ada tuh di situ, di Perka itu ya. Saya sama belum ngurusin kekeringan. Banyak yang diurusin ya nanti juga repot. Seperti itu ya, Melita, kira-kiranya lah ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi? 15 menit lagi. Kalau bencana ideologi saya paham. Kalau mengurusi bencana ideologi saat ini, belajar juga. Kebakaran saya belum, kekeringan itu ya kekeringan lahan gambut. Tapi secara spesifik belum ada penelitian saya mengarah ke situ ya. Sedang ya, sekarang lagi melihat potensi krisis air tanah. Nah itu dihubungkannya nanti dengan kekeringan bagus ya. Tapi ya penelitian banyak banget temanya, pusing sendiri saya. Ya silakan, 15 menit lagi. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan, Melita. Kan di daerah saya itu, Pak, sering mendapat peringatan bencana tsunami. Jadi warganya itu disuruh untuk siap siaga, terus sama ngungsi. Jadi kami biasanya langsung ngungsi, Pak. Nah, karena sering banget dapat peringatan dan alhamdulillah nggak terjadi, malah banyak warga yang mulai mengabaikan peringatan tersebut, Pak. Nah, cara kita untuk menyadarkan warga itu kembali bagaimana ya, Pak? Soalnya kan kita harus tetap bisa waspada walaupun tidak terjadi, gitu, Pak. Iya, kan sekarang peringatannya ada ya, jangan ngungsi dulu. Kan baru peringatan doang, seharusnya kan. Jadi kalau ada peringatan tsunami terus langsung ngungsi, itu salah berarti. Ininya langkah-langkah manajemen bencananya. Kan tsunami-nya belum terjadi. Nah kalau kita ngungsi, ya itu, loh kok nggak terjadi, balik lagi, suruh lagi ngungsi. Nah akhirnya memang ada ini distrust ya, ada ketidakpercayaan. Ini apa sih gitu ya? Karena manajemen bencananya sebenarnya sudah ada yang miss ya, ada yang salah. Nah harusnya ya ketika potensi itu ada ya memang ada, dijelaskan dulu gitu ya. Jadi memang di selatan Jawa megatrust sampai Lampung ya ke Sumatera itu memang akhir dari siklus sekian ratus tahunan ya. Kan gempa itu bersiklus. Jadi misalnya tsunami di Aceh akan terjadi lagi nggak? Akan terjadi lagi. Berapa tahun ya, kita kira-kira 300-400 tahun dari sekarang ya, akan terjadi lagi. Karena bersiklus gempa dan tsunami di megatrust. Nah sekarang sedang di akhir siklus. Yang belum rilis energinya ya Selat Sunda, Lampung, kemudian tadi yang saya sebutkan ya Bali dengan Parangtritis sama Padang. Sehingga bisa terjadi secara teorinya iya gitu ya, karena siklus, karena harus dirilis energinya. Nah kemudian kalau kita tambahkan lagi tadi dengan unsur sebenarnya kita masih punya doa minta dicicil. Nah itu kan sebenarnya akan membuat orang lebih tenang harusnya. Nah kemudian
preparedness itu tadi. Kalau kita tahu bakal ada tsunami, tanda-tandanya sudah dikasih tahu, nah nanti kalau terjadi, lari ke sini, ini tempat evakuasinya. Nah, kalau kita sudah dibuatkan jalur-jalurnya, petanya, apa gitu. Jadi kita sudah punya kesiapan. Jadi, oh ya, di sini tsunami, tapi nanti kan gempanya ada, terus dari gempa misalnya sekitar 10-15 menit. Sehingga masih sempat lari. Sehingga nanti pokoknya kalau ada gempa, lari aja ke sana tuh ke situ, dikasih tunjuk misalnya. Nah, sehingga itulah kesiapsiagaannya. Misalnya kita lagi ada di ladang, kita lagi ada di rumah atau dimanapun ya. Kecuali ya apesnya itu ketika pas malam hari lagi tidur. Nah, itu agak repot ya ininya. Kecuali kalau nanti ada sirine tsunami misalnya. Nanti pasti kita akan kasih tahu bahwa akan ada sirine. Nah, sehingga kalau ada lari ke sana. Nah, dikasih tahu seperti itu masyarakat ada kesiapsiagaan. Bukan ada warning terus langsung diungsikan dulu sebenarnya. Nah, itu mungkin ada salah ininya aja manajemen bencananya. Nah, kalau saya sudah diajari dulu kalau waktu di Jepang. Kalau misalnya kita merasakan gempa di pinggir pantai tapi goyangannya itu di ayun, tidak bergetar kencang, nah itu udah pasti tsunami. Itu tsunami earthquake type, slow shaking. Tapi kalau gempanya yang goyang biasa, misalnya ya, kalau kita merasakannya sampai tidak ada misalnya benda-benda jatuh, oh itu kecil gempanya, tidak akan tsunami. Nah itu sudah dikasih sense seperti itu ya. Tetapi memang agak sulit lah. Kita masyarakat misalnya dikasih, ini slow shaking, ini kekuatan gelombang P dan S-nya sekian. Nah, masyarakat kan boro-boro mau memahami seperti itu. Nah, tapi kalau dikasih guidance yang bagus, sebenarnya mah akan lebih nyaman harusnya. Pokoknya dipastikan nanti akan ada sirine, akan ada suara, dan nanti ke sana tuh gitu ya. Nanti lari ke situ. Nah, itu yang harus preparedness-nya itu yang disiapkan oleh pemerintah pusat daerah ya. Nah, sekarang kadang-kadang ya sudah ketakutan tapi tidak ada penjelasan, tidak ada dikasih wawasan gitu ya. Belum dikasih wawasan yang doa dicicil, itu kan belum ada tuh. Jadi kalau saya ke pantai ya ini santai-santai aja, tetapi pasti saya nginepnya agak jauh dari hotelnya, dari pantai. Kalau enggak hotelnya misalnya yang 3-4 lantai, saya milih pokoknya saya pingin di 4 lantai. Dilihat struktur kolom hotelnya bagus, sehingga kalau ada gempa pun nggak akan roboh. Nah udah, tidur nyaman. Gitu, ini. Jadi saya biasa pastikan hotel, oh gimana nih? Bahkan sekarang sudah ada sertifikasi mitigasi bencana nggak hotel itu? Tunjukkan hotel itu. Sudah Pak, wah ini bagus nih. Kuat tahan gempa 8. Wah, potensinya memang 8. Potensi 20 meter. Wah, kita lihat. Wah, saya di lantai 5, kayak di Bali itu saya milih lantai 5. Kalau di Nusa 2, di Kute, pasti saya milih lantai 5. Karena kalau tsunami datang masih kering di situ. Struktur bangunannya oke. Ya sudah seperti itu. Kalau jalan-jalan di pantai, mobil posisinya jangan mundur. Posisinya sudah siap-siap untuk nanti tancap gas langsung. Nanti harus menuju kemana, jangan sampai menujunya lebih ke pantai tapi ke arah yang lebih tinggi. Nah, itu sudah saya pelajari. Nah, jadi itulah ininya kesiapsiagaan tuh di situ. Nah, harusnya apa yang saya ketahui, nah masyarakat juga ketahui. Harusnya ya, tetapi tinggal kita bagaimana ya edukasinya, itulah yang penting. Kebayang ya kira-kiranya ya, Elita ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan nih, masih ada lah 2 pertanyaan lagi nih. 16, 52, 17. Ah, 2 pertanyaan lagi kita bubar ya. Tapi kalau belum ada yang bertanya ya terus aja belum bubar-bubar.
Silakan, 2 pertanyaan. Siapa? Titis, mau nanya? Iya, Pak. Untuk Silakan. terkait bencana tanah longsor itu kalau akibat hujan lebat, terus kayak yang di Tanggamus kemarin itu kan apa ada aktivitas kesiapsiagaan masyarakat sendiri gitu, Pak? Iya, terus? Iya, Pak. Apakah ada kesiapsiagaan untuk kesiapsiagaan masyarakatnya itu sendiri terkait bencana tanah longsor yang tiba-tiba tanahnya longsor akibat ada hujan deras gitu, Pak? Ya, jadi kalau terkait longsor gitu ya harusnya ada lah, kan ada early warning longsor, ada sistem early warning longsor juga sebenarnya sudah ada, pemetaan risiko longsor sudah ada, tapi yang menjadi kendala itu longsor itu sangat lokal ya, jadi ketika kita ingin memahami peta risiko, ingin melakukan early warning, itu sangat-sangat lokal. Kalau dikalikan dengan lokasi, justru bisa dikatakan mitigasi paling mahal apa? Longsor ya sebenarnya. Longsor se-Indonesia. Kalau kita bicara tsunami, kita pasang sensornya itu tidak akan sebanyak sensor longsor. Kalau pasang sensornya di gunung api, tidak akan sebanyak pasang sensor longsor ya. Pemetaan risiko longsor itu akan lebih mahal dibandingkan banjir misalnya ya. Nah, jadi problematikanya longsor itu seperti itu ya, sangat-sangat lokal. Dan sebenarnya mahal karena kita mencari bidang gelincir, memastikan bidang gelincir, pasang sistem early warning gitu ya. Nah, jadi peliknya di situ ya. Orang sudah tahu lah kalau di daerah miring banyak curah hujan itu bahaya ya. Tapi bagaimana lagi dikaitkan dengan tata ruang, bahwa orang masih tinggal di situ. Nah, jadi seharusnya ya bisa dilakukan early warning, bisa dilakukan mitigasi, adaptasi, tetapi nanti ujung-ujungnya ya nanti untuk melaksanakan semua itu tuh ada cost-nya ya, biayanya. Nah, kadang-kadang ketika ngurusin biaya, nah Indonesia itu ya sebenarnya kaya, tetapi ya banyak juga urusannya ya, sehingga ya nggak tahu lah ininya apa, pemerintah ya belum fokus ke situ. Jadi kalau saya memperhatikan longsor ini ya sekarang masih lebih ke banyak-banyak doa gitu ya. Jadi realitanya urusan longsor ya kita tinggal di mana, wah daerah longsor ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya berdoa. Karena sangat kompleks ya, sangat lokal, kompleks untuk terkait longsor ya. Makanya saya tidak dulu meneliti longsor di puncak, habis itu saya lebih memilih untuk bergeser ke bidang penelitian yang lain, karena pas dilihat, wah ribet banget nih longsor. Terus ada dokter yang Bu Vera namanya, yang saya ngambil disertasi longsor, ya udah cemplungin dia untuk jadi ahli longsor. Itu terkait longsor. Nah, kemudian ini ada yang bertanya di chat ya, 1 ya, berarti udah inilah genap ya, jadi 2 pertanyaan. Izin bertanya Pak, pada daerah pinggir pantai yang sering terjadi rob, nah apa memindahkan masyarakat di sekitar wilayah terdampak menjadi solusi yang tepat? Oh, Eko juga mau bertanya, silakan juga. Nanti habis ini ya, Bu bertanya langsung. Coba kok nanti sekalian jawab yang Muhammad Karis. Ayo kok, mau bertanya apa? Agak bukan alam sih Pak ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau langsung aja Pak. Nah, saya tuh pengen bertanya tentang ini Pak, yang lagi hangat juga Pak. Baru banget kan ada pengesahan RU baru tuh. Nah itu kan menurut saya setelah saya baca, itu bisa mengakibatkan bencana bagi orang lain yang terdampak dari
pengesahan RUU tersebut. Nah, kira-kira terhadap pengesahan RUU itu kita bisa ngambil apa preventif, adaptasi, atau mitigasi. Kalau misalkan kayak preventif, mungkin kayak dia menghindari mungkin kayak pindah ke warga negara atau gimana. Kalau menurut Bapak, kita terhadap RUU itu menggunakan langkah apa kalau dilihat dari korelasi dengan mata kuliah kita saat ini, Pak? Terima kasih. Ya, jadi jawab dulu yang Muhammad Karis ya. Jadi tentang banjirop, apa memindahkan masyarakat di sekitar wilayah terdampak menjadi solusi yang tepat? Nah, sebenarnya kalau paling mudah itu pindahin gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa embel-embel di belakangnya itu ternyata kompleks gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta rumahnya jadi tidak kena rob, tetapi di situ kita harus melihat sisi ekonomi, sisi sosial, sisi budaya gitu ya. Nah, sehingga evakuasi ini last option. Di mana-mana itu evakuasi memindahkan itu adalah opsi terakhir yang dilakukan. Karena nanti biayanya itu murah secara engineering, tetapi kalau kita sudah ngurusin masalah ekonominya, masalah sosialnya, apalagi masalah budayanya, cost-nya akan jadi mahal gitu ya. Nah, jadi bisa menjadi solusi yang tepat, bisa jadi tidak tepat ya, bisa jadi tidak tepat. Jadi perhitungannya kompleks. Nah, kecuali memang pemerintah sudah menyanggupi bahwa ada yang namanya land consolidation gitu ya. Orang di bantaran sungai dipindahkan jadi punya apartemen dan punya pekerjaan. Misalnya semua yang terdampak di bantaran sungai akan punya apartemen dan jadi PNS, pasti mau gitu. Udah urusannya akan lebih baik gitu ya. Nah, tetapi pasti juga kompleks karena mahal banget jadinya. Nah, jadi last option kalau dalam urusan mitigasi, evacuation itu the last option. Nah, itu yang ini ya Muhammad Karis ya. Kemudian yang dari Eko nih, pertanyaan yang menarik juga ya. Jadi terkait sekarang lagi buru demo gitu ya. Wah, nggak tahu nih sampai kapan nih demo gitu ini. Nah, kalau saya melihatnya yang pertama itu, oh nanti ini ada Desi ya mau nanya, nanti habis ini ya. Nah, yang pertama itu yang menciptakan undang-undang cipta kerja itu di dalamnya itu ada orang jahat dan ada orang baiknya. Nah, kemudian akhirnya win-win solution-nya sepertinya itulah yang bisa diproduksi gitu ya. Itu tarik ulurnya atau ya win-win solution-nya. Karena yang bikinnya itu orang jahatnya di situ, yang punya kepentingan, yang sudah punya niatan jahat, ada juga orang baiknya. Kemudian nanti kita yang melaksanakannya juga sama. Ada yang melaksanakannya itu ada yang orang baik yang melaksanakan, ada yang orang jahat. Contoh orang jahat itu dia pasal karet digunakan untuk kepentingannya gitu ya. Melihat demi keuntungannya gitu. Jadi sama, yang membikinnya itu ada angel and demon-nya, nanti kita yang akan melaksanakannya juga ada angel and demon-nya. Nah, itulah realita bangsa kita sekarang, realita gitu ya. Jadi kenapa saya selalu memposisikan diri saya di tengah-tengah, kenapa saya dalam pemilihan presiden atau pemilihan apapun saya selalu golput gitu ya. Yang nggak patut ditiru sih harusnya ya. Karena saya melihat situasinya itu sekarang tuh ya win-win solutionnya ada di tengah-tengah. Nah, sehingga kalau misalnya mau ikut demo atau mau enggak apa, nah ya udahlah. Jadi kita mendingan melihat realita itu dan kita berusaha seoptimal mungkin ya kitanya aja pribadinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ke preventif ya ngapain juga kita pindah negara. Indonesia itu kan bangsa paling
ini paling luhur sebenarnya kan, kita dari Lemurian sana sebenarnya, leluhurnya katanya gitu, bangsa yang paling cerdas, sehingga harus bangga menjadi orang Indonesia. Nah, nanti terkait misalnya ada orang asing yang lebih banyak masuk, katanya kan seperti itu, cuti jadi 1 hari, padahal kalau dibaca sedikitnya 1 hari, tetapi banyak ketakutan-ketakutan, tapi yang diciptakan oleh orang yang belum tentu baik juga. Yang demo itu belum tentu baik juga. Ada yang menunggangi gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang melihat sesuatu itu, kita harus bisa berbicara di tengah-tengah. Karena pemerintah itu lagi banyak benernya, banyak nggak benernya juga, masyarakat banyak benernya, banyak nggak benernya juga. Nah, itu seperti itu sekarang kondisinya. Jadi kalau saya nikmati aja, oh ya sudah, nanti kan kalau misalnya apakah takut nanti dosen asing masuk ke ITERA, ya silakan aja, atau ke ITB, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau saya rasa saya punya kompetensi juga, misalnya untuk bersaing dengan orang luar negeri, misalnya. Kemudian juga saya masih percaya ITB itu juga tidak kapitalis, misalnya ya, atau ITERA tidak kapitalis, nanti semua dosen jadi bule. Saya rasa nggak akan sampai ke situ ya. Pasti persentasenya juga berapa lah. Nanti kalau dari Cina masuk ke sini, akhirnya jadi komunis. Itu kalau bagi saya masih mengada-ngada. Sekarang itu Indonesia itu ya yin and yang, balancing. Hitam putihnya itu balance. Sehingga kita ya lebih bagus bisa berada di tengah-tengah, akan lebih bagus untuk saat ini. Nah, itu pandangan saya kok. Berarti ini ya Pak, adaptasi gitu ya Pak, bersahabat dengan yang ada gitu Pak, kayak new normal gini. Ya, kalau bisa dibilang itu ya mitigasi yang lebih ke adaptasi ya ininya ya. Jadi ya mitigasinya jelas harus ada dengan meningkatkan kompetensi kita gitu ya. Itu untuk masalah mitigasinya. Adaptasinya ya sudah ya. Ya inilah in between mitigasi dan adaptasi. Pasti bisa lah. Iya. Iya, karena sekarang juga ikut demo tuh salah, nggak ikut demo salah, ya ikut pemerintah salah, nggak ikut pemerintah salah sebenarnya. Dulu saya 98 yang ikut demo nurunin Soeharto. Padahal Soeharto om saya, ini saya turunin. Sampai sekarang saya tidak mau nerima harta dari Soeharto, padahal kalau nerima saja ya enak hidup saya. Mobil bagus gitu ya ini. Tetapi ya dulu itu memang lebih cenderung bahwa keharusannya untuk kita merubah sistem dari Orde Baru ke Reformasi. Sehingga akhirnya kita pilih ke situ ya. Nah, kalau sekarang itu ya in between ya. Jadi kalau in between itu ya sudah, kita juga mengikuti hadis Nabi aja. Sebaik-baiknya urusan di tengah-tengah, dan itu sahih hadisnya ya. Oke kok. Nah, sekarang Desi, mangga. Mungkin Desi, pertanyaan terakhir. Iya, Pak. Kan ya Pak, tuh di suatu daerah udah dilaksanain mitigasi dan adaptasi. Nah kan ya Pak, kita kan nggak bisa tuh memprediksi seberapa besar bencana dan seberapa besar dampaknya. Nah, ada nggak sih Pak kurun waktunya tuh kita harus memperbarui sistem mitigasi dan adaptasi di daerah tersebut? Itu Pak. Ya, itu pertanyaan bagus ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan mitigasi, adaptasi, bahkan prevensi sebenarnya bisa ya. Bisa mengoptimalkan kalau kita mampu ya. Karena Tuhan juga ya memberikan akal dan pikiran untuk sebisa mungkin kita bisa mampu untuk menghadapi cobaan gitu ya. Nanti kan bahwa ya cobaan itu ya tidak akan terlepas dari kemampuan dari seseorangnya. Gitu. Nah, kemudian terkait ketika kita mau optimalisasi mitigasi adaptasi prevensi, nah dibutuhkan data informasi. Nah, tadi terkait updating. Nah, si potensi bahaya, potensi bencana, kemudian optimalisasi mitigasi adaptasi itu sangat-sangat dinamis. Nah, itu problem utama. Jadi itu tuh sangat-sangat dinamis. Makanya updating bagaimana? Updating itu kalau kita mampu itu updating itu continue. Makanya monitoring, early warning itu kan continue.
nanti dari monitoring early warning itu keluar risiko. Jadi continue juga. Nanti dari risiko itu bagaimana kita adaptasinya, preparedness-nya itu juga dinamis. Sesuai dengan risikonya kan. Oh, risikonya tambah, berarti kita harus misalnya edukasi yang tadinya dilakukan setahun sekali harus dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali misalnya. Nah, itu kan dinamisasinya itu luar biasa. Nah, terkait bencana itu jadi sangat-sangat dinamis. Dan dinamis ini ya tentunya dengan segala kompleksitasnya ya kadang-kadang kita tidak akan mampu mengimbangi dinamika yang terjadi. Indonesia masih statis risikonya itu. Oh, ini beresiko. Udah salah ngitung resiko, dinamis pula. Kemudian seolah-olah perda ada udah dilakukan penyuluhan setahun sekali, terus disebut tangguh. Nah, padahal boro-boro tangguh. Cuman ada edukasi setahun sekali tangguh. Nah, jadi di kita masih sangat statis, padahal semuanya berbentuk dinamis. Nah, jadi teorinya jelas bahwa bencana itu dinamis ya. Dengan manajemen bencana itu dinamis. Realisasinya, nah tunggu dulu. Sesuaikan kemampuannya. Makanya saya meng-highlight di slide terakhir, apa yang bisa kita lakukan saat ini ya tentunya menjadi orang pintar, orang baik, jangan terlalu baik banget karena cepat dipanggil Tuhan. Sama satu lagi ya doa. Udah itu dulu lah gitu ya. Untuk kondisi sekarang. Kedepannya ya mungkin nanti kita akan lebih baik. Kebayang ya, Desi ya? Bayang, Pak. Nah kira-kira seperti itu. Oke ya, ini sudah 17.10. Sudah kayaknya sudah inilah, udah oke lah. Gimana Pak Redo, Pak Ulin, oke lah ya? Siap, Pak. Baik, Pak. Ya, kita bisa akhiri ya. Sampai di sini untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sore. Salam Salam sehat, Pak Yayas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya.